Didedani sareng sami saneda hatuwangi yang titiang, parikrama sane mangkin jagi kelanturang antuk atur piyuning saking Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung. Om Swastiastu. Palunggo Bupati Murdaning Jagat Badung sanedahat mustika yang ditiang. Palunggo Wakil Bupati Murdaning Jagat Badung sane uang yang ditiang. Manggala DPRD Jagat Badung utawi sane nganganin sane dahat kusuma yang ditiang. Manggala Nayaka Praja Jagat Badung maka sami sane dahat uang yang ditiang. Manggala tim penggerak PKK Kabupaten Badung saha angga sane dahat kusuma yang ditiang. Manggala WHDI taler GOW Kabupaten Badung sanewang yang titiang. Manggala Gatriwara Kabupaten Badung sanewang yang titiang. Manggala Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Badung sanewang yang titiang. Manggala Puspa Kabupaten Badung sanewang yang titiang. Bandesa Madya Majelis Desa Adat Kabupaten Badung sanewang yang titiang. Manggala PHDI Kabupaten Badung sanewang yang titiang. Manggala Listibia Jagat Badung sanewang yang titiang. Taler Manggala Widya Sabha Kabupaten Badung sanewang yang titiang. Lurah lan perbekal sejebak Jagat Badung sane sampun presida rauh ring rahina mangkin sane dahat mustika yang titiang. Taler majang ring para Manggala Sanggar seke komunitas seni sane dados duta Kabupaten Badung ring pesta kesenian Bali sane dahat wang yang titiang. Pamekas majang ring para uleman lan titi makasami sane nenten presida carca titiang sigi kalih sane dahat wang yang titiang. Pinaka purwakani ngatur titiang dan surut-surut titiang iri rati dane serang sami Gras titi bakti majang ring ida betara-betari sane melingga istana iriki ring wewidangan pura lingga buana lamakane antuk sih paswecan ida iraga sarang sami presida mau pupul ring rahina mangkin rikalaning ngemilatin pembukaan pesta kesenian Bali Kabupaten Badung warsa kalih tali 26 ring Balai Budaya Girinata Mandala. Ring kalasane becek puniki titiang aturang suksemaning manah majang ring ulaman makasami doaning sampun presida rauh napak iriki nagingin pinunas titiang katur mendasar antuk swala patra jagi iring titiang nyak siang pembukaan pesta kesenian Bali Kabupaten Badung kaping petang dasa kutus warsa kalih tali 26 puniki. Palunggo Bupati Murdaning Jagat Badung sane dahat wang yang titiang ringgala sane becek puniki lugrayang titiang uningayang indik pemargi parikramo pesta kesenian Bali Kabupaten Badung kaping petang dasa kutus warsane mangkin mekadi ring sor puniki. Kapertama dasar pemargi mendasar antuk surat keputusan Bupati Badung nomor 24 garis miring 043 garis miring HK garis miring 2026 ngenenin indik pembentukan panitia penyelenggara pesta kesenian Bali ke-48 ring Kabupaten Badung warsa kalih tari 26 puniki.
Pengkalih tetuak lan tetujon. Tetuaknya ne betios wantah ngewerdiang lan ngelimbakang seni adat lan budaya Bali pina kejalaran nyinggihan lan mertiwian sesanti saking visi Bapak Upati Badung inggih punika mewujudkan pariwisata berkualitas berdasarkan pembangunan yang berlandaskan nilai nangun satketi loko Bali. Sane kaping kalih midab-dabin ngemijilang seniman wimuda sane andal tur pascat manut kawisayannya. Dudonan pemargi aturun yang ditiang ka pertama parikrama pesta kesenian Bali ring Kabupaten Badung puniki kemargiang rahinane mangkin ngawit galah kutu semeng Bapak Upati lan Bapak Wakil ngetoni wau nodyo ingyan pemargi wenten wimba karo busana Raina Wraspati utawi busana hari Kamis. Wenten taler wimba karo desain lan peragaan busana endak hari Selasa. Nalar wenten wimba karo ngarianin gebogan ngangge buah lokal. Taler wenten wimba karo ngarianin anyaman saking bambu lan wimba karo ngarianin daksina payas. Maka sami widang wimba karo punika sampun kemargiang ring Balai Budaya Girinata Mandala Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung. Sane kaping kalih pamilat wimba karo puniki mawit saking warga soang-soang kecamatan lan organisasi wanita ring wewidangan jagat Badung. Sane kaping 4 paridana utawi prabeya. Prabeya parikrama pesta kesenian Bali puniki mawit saking APBD Kabupaten Badung warsa kalih tali 6 sane makasami mekatah 7 miliar nanggu 3.6 juta. Palunggo Bupati Murdaning Jagat Badung sane dahat wang yang ditiang renggala sane becek puniki taler kuningan yang ditiang mungwing seke-seke sane sampun kasudi pinaka duta Kabupaten Badung ring pesta kesenian Bali warsa kalih tali 6 Kapertama utsawa Gong Kebiar Dewasa kamilaten oleh komunitas seni Batu Renggong Banjar Dlot Baliagung Desa Mungui Kecamatan Mungui. Nomor kalih utsawa Gong Kebiar anak-anak kamilaten oleh Sanggar Tari lan tabuh Raja Pala Banjar Basangkasa Desa Adat Kerobokan Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta. Kaping 3 utsawa Gong Kebiar Wanita kamilaten oleh Sanggar Seni Guntur Madu, Banjar Pundung, Desa Pangsan, Kecamatan Petang. Kaping 4, wimba kara gender wayang, kamilaten oleh Sekebatel, Giri Sunari, Banjar Busana, Desa Sibang Gede, Kecamatan Abian Semal. Sane kaping 5, wimba kara Balaganjer, kamilaten oleh Sekogong Cakradara, Desa Adat Sedang, Kecamatan Abian Semal. Sane kaping 6 wimba kara tabuh lan tari Bapang Barong kamilaten oleh Sekogong Satya Winangun Budaya Desa Tebu Benang Kecamatan Kuta Utara. Sane kaping 7 wimba kara Taman Penasar kamilaten oleh Sanggar Seni Semar Pegulingan Sekar Tunjung Biru Kelurahan Tanjung Benua Kecamatan Kuta Selatan. Sane kaping 8 wimba kara melukis wayang klasik kamilaten oleh Sanggar Seni Krishna Rupa Banjar Cice, Kelurahan Abian Base, Kecamatan Mengui. Sane kaping sia utsawa ngelawang Barong Landung, kamilaten oleh Sanggar Tari Bali, Rare Cili, Banjar Ketapang, Desa Adat Kedonganan, Kecamatan Kuta. Sane kaping 10 utsawa pementasan kesenian tradisional, kamilaten oleh Sanggar Tari lan tabuh Prabes Semarajaya, Banjar Tengah, Kecamatan Mengui. Sane kaping 11 revitalisasi kesenian klasik kamilaten oleh komunitas seni Grehasta Bawera Banjar Pengayahan Desa Munggu Kecamatan Mengui. Sane kaping 12 utsawa Angklung Kebiar kamilaten oleh Sanggar Seni Taksu Murti Kemanisan Desa Adat Legian Kecamatan Kuta. Baris ring nomor 13 wenten utsawa wayang kulit remaja kamilaten oleh Sanggar Seni Danan Jaya Banjar Pengayahan Desa Adat Cemagi Kecamatan Mengui. Ring nomor 14
Wenten utsawa tabuh lan tari palegongan kamilaten oleh Sanggar Seni Tari Darmo Wangse, Banjar Sedang, Klod, Desa Sedang, Kecamatan Abian Semal. Sane kaping 15 utsawa joget bungbung tradisi kamilaten oleh Seko Joget Akah Luki, Banjar Selat, Desa Sobangan, Kecamatan Mengun. Ring nomor 16 utsawa rekonstruksi gamelan tua kamilaten oleh komunitas seni Tape Hana, Banjar Temacun Kuta, Kecamatan Kuta. Ring nomor 17 utsawa Janger Remaja Tradisi kamilaten oleh Sanggar Seni Murti Kanti Suara, Banjar Tegah Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara. Ring nomor Plekutus utsawa Ngelawang kamilaten oleh Sanggar Seni Kadung Tresne, Banjar Jumpayah, Desa Adat Menguitani, Kecamatan Mengu. Ring nomor 19 utsawa Drama Gong kamilaten oleh Sekogong Gita Swastika, Banjar Tengkulung, Kecamatan Kuta Selatan. Ring nomor 20 utsawa pementasan seni pertunjukan kolosal berbasis tradisi kamilaten oleh Sanggar Seni Tugek Carangsari, Banjar Pemijian, Desa Carangsari, Kecamatan Petang. Ring nomor 21 reka sedana pementasan Arja Klasik kamilaten oleh Sanggar Titibah, Banjar Teguan, Desa Punggul, Kecamatan Abian Semar. Ring nomor 22 reka sedana Semara Pegulingan kamilaten oleh Sanggar Seni Nyenir, Desa Sulangai, Kecamatan Petang. Ring nomor 23 reka sedana kesenian khas kabupaten kamilaten oleh Sanggar Seni Waduk, Banjar Umo Kepuh, Desa Buduk, Kecamatan Mengui. Ring nomor 24 reka sedana gamelan inovatif kamilaten oleh Sanggar Seni Gar Gita Santi, Banjar Pacung, Desa Sange, Kecamatan Abian Semal. Ring nomor selai utsawa Calon Arang kamilaten oleh Sanggar Seni Majelangu, Banjar Padang, Kecamatan Kuta Utara. Ring nomor 26 puniki Ped Ayo utawi pawai sane kamilaten oleh Sanggar Seni Pekandalan Agung, Banjar Lebah Pangkung, Desa Mengui, Kecamatan Mengui. Bapak Bupati Murdaning Jagat Badung sanedahat mustika yang titiang. Selanturnya ne titian unas mangdoledang palunggu Bapak Bupati mapaice sambramo ucana utawi piteket majeng ring duta Kabupaten Badung mangdawenten angin sesuluh sepisanan ngelepas duta Kabupaten Badung ring pesta kesenian Bali kaping petang dasa kutus ring warsa kalih tali 26 puniki. Inggih makadia sapunika atur piuning titiang maka wasana ngatur puputang titiang antuk ngaturang parama santi. Om Santi 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 Om. Inggih, matur susama ring Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung antuk atur pioning sane sampun kelanturang. Idedane sareng sami sane mangkin jagi atur uningayang titiang saposire sane dados Jayanti ring sejeroning pemargi pesta kesenian Bali Kabupaten Badung sane keping petang dasa kutus kalih tali 6 likur. Sanika pertama, Wimbakara Mekarya Daksina, juara harapan 3 dengan nomor undi 07. Juara harapan 2, nomor undi 08. Juara harapan 1 diraih oleh nomor undi 04. Juara 3 diraih oleh peserta dengan nomor undi
Juara 2 diraih oleh 05. Juara 1 diraih oleh 03. Wimbekara Mekarya Gebogan, juara harapan 3 diraih oleh peserta dengan nomor undi 06. Harapan 2 nomor undi 08. Harapan 1 nomor undi 07. Juara 3 nomor undi 03. Juara 2 nomor undi 04. Juara 1 nomor undi 05. Wimbekara Mekarya Anyaman, harapan 3 nomor undi 07. Harapan 2 nomor undi 08. Harapan 1 nomor undi 10. Juara 3 nomor undi 11. Juara 2 nomor undi 03. Juara 1 nomor undi 02. Wimbekara pakaian adat Kamis, harapan 3 diraih oleh nomor undi 06. Harapan 2 nomor undi 08. Harapan 1 nomor undi 11. Juara 3 nomor undi 01. Juara 2 nomor undi 03. Juara 1 nomor undi 09. Wimbekara pakaian endek Selasa, juara harapan 3 nomor undi 05. Harapan 2 nomor undi 12. Harapan 1 nomor undi 01. Juara 3 nomor undi 07. Juara 2 nomor undi 08. Juara 1 diraih oleh nomor undi 04. Inggih, kadia sepunika atur nguniang titiang sapasira sanedados Jayanti ring sejeroning pemargi Pesta Kesenian Bali Kabupaten Badung sanekaping petang Dasekutus. Idedane sareng sami sane wangi yang titiang parikrama jagi kelantorang antuk sambrama wacana saking murdaning jagat Badung. Inggih punika durusang. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Sane wang yang titiang Palungguh Wakil Bupati Badung, Manggala tim penggerak PKK Kabupaten Badung, tara sande banget wang titiang kesarangin
Manggala WHDI Jagat Badung, asapun diketaler, Manggala Gatriwara Jagat Badung, Manggala Dharma Wanita Persatuan Jagat Badung, asapun diketaler, Manggala Organisasi Wanita Siosan, Manggala Puspa, Taler Sandi Bangat Wang Titiang, Manggala dari Adiaksa apa namanya ya, saya nggak tahu. Dari Adiaksa, Taler dari organisasi yang lainnya. Pemekas, Ratu, Idi dan Serang Sami, para perbekal lurah, sane Presiden Rauh, Taler Sing Rasana Becek Puniki, Pemekas, Ratu, Idi dan Serang Sami, sane dana Presiden Titiang Nyarce sekali. Sane nodio ri tepan kalah sane becek puniki, talat sane banget wong yang titiang lantas ngesen titiang. Astungkara ri tepengan galasane mobat pisan puniki, melarapan pasocan ide yang pramekawi, titiang kesarangan ide dan sang sami persedo mempopuliriki ring Bali Budaya Girinata Mandala, Risa Jeroning Iraga Sarang Sami nyarangin parikrama Pesta Kesenian Bali sane kaping petang dasu kutus Jagat Badung sane kemargiang ring warsa talikali 6 likur persida memargi antar labda karya sida purno sida sidaning don. Ratu Idina Sang Sami menawi memargin Pesta Kesenian Bali puniki yang tenjo wantah iraga ngemargang Pesta Kesenian Bali nyaban warsa kemantan yang acara rutin dilaksanakan. Tetapi tentu titiang berharap di balik pelaksanaan Pesta Kesenian Bali ini ada unsur-unsur yang harus kita cermati, terutama keterkaitan dengan yang pertama ngeninin masalah pelestarian. Pesta Kesenian Bali ini di dalamnya itulah mengandung unsur pelestarian, di mana bagaimana para pendahulu kita yang mampu, yang sudah berhasil membuat satu program kebijakan Pesta Kesenian Bali, kalau nggak salah Bapak Profesor Dr. Ida Bagus Mandro, di mana di salah satu misi beliau itu adalah pelestarian daripada seni, tradisi dan budaya kita di Bali ini. Ini harus diketahui bersama. Kenapa harus terjadi Pesta Kesenian Bali? Jadi kita tidak sekedar hanya datang hari ini, kumpul-kumpul, melihat ada lomba, bimbang harus seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kadis Kebudayaan tadi. Tapi di balik semua itu sebenarnya tujuan esensi daripada PKB ini adalah yang pertama saya bilang pelestarian terkait dengan seni, tradisi dan budaya kita yang ada di Bali secara umum dan khususnya di Badung ini. Kenapa harus dilakukan seperti itu? Ternyata dengan adanya seni dan budaya yang menjadi bagian daripada budaya di Bali ini yang bernapaskan agama Hindu, ternyata memberikan satu benefit, dampak terhadap Bali secara umum dan Badung secara khusus menjadi daerah tujuan kunjungan wisatawan. Ini harus dipahami dulu. Menjadi daerah tujuan kunjungan wisata. Tidak hanya sekedar pelestarian di dalam rangka menambah hasanah budaya kita, tapi di balik itu semua adalah adat, seni dan budaya kita ini adalah menjadi satu penarik, menjadi satu pesona bagi wisatawan yang ingin datang ke Bali karena dengan melihat budaya yang ada dalam ada seni sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Nah, oleh karena itulah untuk menjaga keberlanjutan daripada seni kita yang merupakan kekuatan budaya kita ini, tentu perlu dibuat satu ajang yang namanya Pesta Kesenian Bali. Itu kalau tidak salah yang saya tangkap dari pemikiran beliau yang membuat Pesta Kesenian Bali. Karena ternyata apa yang terjadi dengan kondisi seperti itu, otomatis seni, karya-karya seni, tradisi yang ada di Bali secara umum dan khusus di Badung ini, tentu ini harus kita jaga, kita rawat. Kita jaga melalui momentum Pesta Kesenian Bali ini. Dan apalagi kita tahu sekarang Pesta Kesenian Bali ini sampun
sampai yang ke 48 tahun. Ini cukup lama sebenarnya. Dan tentu di balik semua itu Pak Kadis Kebudayaan, seperti apa yang saya sampaikan tadi dalam diskusi kecil dengan Pak Wakil juga, ini perlu harus dicermati. Tidak hanya sekedar kita setiap tahun menganggarkan PKB, sekedar datang, kumpul, kita tidak seperti itu. Cermati pengertian pelestarian. Pelestarian ini apa? Mengandung apa? Yang ada dipertahankan, jangan sampai punah. Karena itulah kekuatan kita. Itulah kekuatan kita. Yang kedua adalah sebagai wahana pengembangan juga di sini, PKB ini. Kenapa pengembangan? Tentu kita tidak hanya cukup membuat satu seni kita ini hanya segitu aja. Perlu ada pengembangan. Karena bagaimanapun juga dengan pengembangan ini tentu akan menyebabkan orang akan semakin penasaran. Apa sih yang akan ditampilkan di dalam PKB yang ke-49 nanti? Tentu orang akan penasaran. Dengan penasaran ini akan mendorong orang, bukan saja kita, tapi wisatawan juga akan banyak datang. Jangan jauh-jauh deh. Coba kalau kita perhatikan setiap tahun lomba ogoh-ogoh. Lomba ogoh-ogoh itu kan orang bikin penasaran. Apa sih yang akan ditampilkan ogoh yang akan datang? Bagaimana sih modelnya? Dan ini akan memotivasi kita untuk bagaimana kita ingin tahu. Nah kalau udah ingin tahu, otomatis orang akan pada datang semua untuk melihat bagaimana sih Bali itu melalui PKB yang akan dilaksanakan setiap tahun itu. Nah ini harus diketahui oleh Kadis Kebudayaan dengan jajarnya, tidak sekedar kita hanya nampilkan hanya seperti itu. Apalagi tema pawai itu, ped itu hanya segitu-gitu aja. Setelah ini pasti ada Adir Medanggo, setelah ini pasti ada, jangan seperti ditebak seperti itu. Oke lah ada standar-standar yang sudah diberikan oleh pihak provinsi, kita harus ikuti, tapi harus ada inovasi, ada kreativitas. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi ada pengembangan. Nah, kalau ini kita sudah lakukan dengan baik, itulah yang dimaksud PKB. Bukan hanya sekedar kita akan mendapatkan para pemenang nantinya, tapi yang paling penting PKB ini akan bisa memunculkan satu inovasi, satu karya-karya seni baru, terutama kepada para pembina-pembina seniman-seniman kita. Ini kesempatan. Oleh karena itulah maka disitulah kesempatan kita, wadah kita untuk memberikan apresiasi kepada para seniman, kepada para seniman tua, atau mungkin yang sudah legend itu. Ini berikan kesempatan momentum itu. Sehingga akan mendorong orang akan berkarya itu. Jangan sampai hanya ya mohon maaf hanya segitu aja perkembangannya, tidak ada lebih daripada itu. Di satu sisi pelestarian, di satu sisi ada kesempatan pengembangan ke depannya. Nah kalau ini sudah terjaga Bapak Ibu semua, tentu kita rasakan semua benefitnya apa. Dan ternyata Bali ini kan sustain akan berkelanjut menjadi daerah turisme. Dan dari turisme ini dan merupakan satu menyebabkan sebagai dari PKB ini menjadi turisme dan sekaligus PKB ini melestarikan adiluhung budaya kita yang merupakan sebagai kekuatan masyarakat Bali ini terjaga dan terjaga memberikan dampak kepada apa? Kepada perekonomian kita di Bali ini. Ini Bapak Ibu kita ketahui bersama bahwa seperti kita di Badung ini, coba bayangkan kita tidak punya sumber daya alam. Kita tidak punya sumber daya alam. Oke kita punya sumber daya manusia, tapi yang paling penting adalah kita punya kebudayaan. Kebudayaan ternyata kebudayaan adiluhung yang merupakan satu kekuatan masyarakat Bali yang menjadi pesona dari masyarakat internasional dan menyebabkan Bali menjadi daerah tujuan kunjungan wisata. Oleh semuanya itu, ternyata Bali memiliki dampak, apalagi Badung. Setiap tahun kita mendapatkan padatan triliunan, coba bayangkan, triliunan. Dan ini juga kegiatan ini berdampak langsung dengan penambahan devisa negara. Devisa negara. Bapak Ibu yang dihormati, tentu melalui PKB ini kita berharap bahwa bagaimana kita selalu bicara bahwa pariwisata kita itu hulunya adalah budaya. Mulai PKB inilah kita siapkan, kita amankan bahwa kita lestarikan apa yang menjadi daya tarik daripada budaya Bali ini terhadap para wisatawan yang ada di luar negeri itu. Saya kira Bali ini selama ini kita tahu adalah daerah pulau yang memang ya berbasis budaya yang memang ada keunikan. Dan ternyata keunikan itu menjadi satu penasaran buat orang. Nah untuk itulah maka kalau kita ingin Badung ini tetap terjaga seperti sekarang ini, terutama karena dari kapasitas fiskalnya, tentu kita harus
benar-benar melalui hulunya ini, kegiatan PKB ini harus mulai dievaluasi secara komprehensif. Tidak sekedar hanya, mohon maaf, tidak sekedar ujuk-ujuk, apalagi main comot-comot, benar-benar disiapkanlah PKB walaupun di Badung, skala kabupaten, tapi benar-benar disiapkan oleh Pak Kadis ini dengan jajarnya, siapkan di masing-masing kecamatan, sehingga itu akan menumbuhkan, terutama sekali terhadap generasi-generasi muda kita ke depan. Bayangkan Bapak Ibu semua, kalau seandainya generasi kita ke depan sudah keluar dari budaya kita ini, apa yang terjadi, apa yang kita akan harapkan dari Bali ini? Kita tidak punya sumber daya alam seperti apa yang Tiang sampaikan tadi. Hanya satu-satunya kita memiliki budaya ini. Oleh karena itulah maka PKB ini benar-benar satu wadah yang memang diharapkan akan mampu tidak saja untuk menjaga, tapi juga memberikan ruang untuk buat seniman-seniman atau anak-anak muda kita untuk berkarya penuh dengan inovasi. Ada satu kreativitas yang lebih, sehingga dengan zaman kekinian sekarang ini, budaya ini juga akan berdampak kepada ekonomi kreatif. Dua hal ini yang memang harus kita siapkan. Kalau kita ingin pariwisata di Badung ini akan tetap eksis seperti sekarang ini. Bapak Ibu bisa pakai kostum kayak sekarang ini, saya kira itu bukan apa, karena memang kapasitas kita memadai. Semua itu harus kita sadari bahwa semua itu karena apa? Ya karena pariwisata. Nah, bagaimana cara kita menjaga pariwisata ini adalah bagaimana kita menjaga budaya kita. Ternyata pendahulu kita sudah menyiapkan dengan program kegiatan Pesta Kesenian Bali ini. Nah, ini harus dicermati, dimaknai, benar-benar dikaji oleh Dinas Kebudayaan dengan jajaran, dengan seluruh seniman-seniman yang ada di Badung ini, untuk bagaimana membuat satu kegiatan melakukan evaluasi ke depan, sehingga nanti pelaksanaan PKB di tahun-tahun ke depan ini ada satu perubahan-perubahan yang signifikan, terutama terkait dengan pelestarian, termasuk ada ruang buat generasi kita untuk menampilkan karya seninya yang lebih berbeda, tapi tidak keluar daripada akar dan budaya kita ini. Nah, itu yang perlu yang sampaikan kepada Bapak Ibu semua dan kepada para peserta, adik-adik juga yang hadir ini. Jadi PKB ini bukan hanya sekedar kita membuat kegiatan tahunan, ingat. Dan setiap bulan Juni awal pasti ada PKB. Tapi di balik PKB itu maknanya apa sih sebenarnya? Nah, itulah yang harus kita siapkan, sehingga Pak Kadis Kebudayaan harus penuh inovatif dengan jajarannya, sehingga benar-benar nanti PKB ini ditunggu-tunggu. Sama seperti yang saya sampaikan, lomba ogoh-ogoh tadi itu. Orang akan menunggu-nunggu bagaimana sih model ogoh-ogoh tahun 2026 nanti. Apalagi dengan hadiah yang cukup luar biasa itu. Saya kira ini orang pada nunggu. Dan itu juga bagian daripada untuk bagaimana orang tertarik untuk datang ke daerah kita ini. Kalau itu bisa terjaga seperti sekarang ini, saya yakin PAD kita ini akan terus naik. Bapak Ibu yang Tiang hormati, perlu juga saya sampaikan bahwa dengan kedatangan pariwisata dan budaya sekarang ini dengan PKB ini, ternyata, dan saya sudah sempat sampaikan juga Pak Wakil Bupati nanti, ke depan harus punya pikiran seperti itu, bahwa bagaimana kita membuat orang datang ke Bali ini nyaman. Makanya kebijakan Adi Cipta sesuai dengan visinya adalah mewujudkan pariwisata Badung yang berkualitas, yang berlandaskan nilai-nilai Nangun Satkerti Loka Bali. Artinya apa? Fokus kebijakan kami sekarang kepada infrastruktur. Infrastruktur dalam artian luas, coba bayangkan. Dengan pariwisata datang orang banyak, dibandingkan dengan jumlah penduduk kita di Bali, jangankan di Badung dengan wisata yang datang, itu jauh sekali. Wisatawan mancanegara datang ke Bali ini 7 juta lebih satu tahun. Sedangkan penduduk kita berapa sih jumlahnya? 4 juta apa 3 juta sekian. Itu kan sudah berbeda. Dan ini membutuhkan satu carrying kapasitas yang memadai. Oleh karena itulah maka tahun ini fokus saya kepada pembangunan infrastruktur. Untuk apa? Untuk bagaimana meyakinkan orang yang datang itu nyaman ada di Bali, nyaman ada di Badung. Kalau ini sudah tercipta, saya kira akan setiap tahun dia akan berulang-ulang datang ke Bali dan berulang-ulang datang ke Badung. Sehingga apa yang terjadi? Kapasitas fiskal kita ini akan tetap terjaga. Sehingga banyak program-program yang kita akan bisa lakukan di Badung ini. Nah, kalau ini kita tidak bangun, ekosistem ini kita tidak pahami, kalau ini tidak kita pahami, maka berat buat kita. Sehingga kalau kita hanya bisa belanja saja tanpa kita memikirkan bahwa bagaimana pundi-pundi keuangan kita ini bisa tetap meningkat,
Ini tentu akan menjadi satu tantangan yang berat buat kita ke depan. Oleh karena itulah saya nanti berharap ke depan ini agar benar-benar kita harus kompak, kita harus punya visi yang sama dan jangan ego sektoral, apalagi ngotot-ngototan, saya harus buat program ini. Enggak perlu. Sekarang lihat visi kita, saya melihat sekarang arah saya ke infrastruktur. Jadi perangkat-perangkat daerah yang lain harus mengikuti. Apa kira-kira? Contoh sekarang infrastruktur, sekarang kita sedang mendorong pertumbuhan jalan baru. Yang kedua sekarang, bagaimana masalah sampah? Sampah sudah kita atasi dengan melalui program PISEL ini. Oke, terus sudah itu sekarang air. Penyediaan air sangat terbatas. Saya minta PDAM juga harus mulai juga berpikir sekarang bagaimana caranya untuk mengimbangi. Kita tahu bahwa kita berat masalah air. Terus terang mohon maaf sekali, baru-baru ini kalau nggak salah, saya sudah ada yang datang saya berapa 6 investor yang ketemu saya. Rata-rata dia nanyakan ke saya, kepada saya, kepastian benar nggak akan dibuatkan infrastruktur jalan seperti apa yang sering saya sampaikan tuh. Saya sampaikan benar tuh. Dia ngomong sama saya, Pak Bupati, saya akan bangun hotel untuk di kawasan Nusa Dua saja 6 hotel baru. Dan 2028 sudah operasional 4 hotel baru yang akan memberikan ruang pekerjaan 2.300 pekerja. Bayangkan itu, kalau itu bisa tumbuh, otomatis daya beli masyarakat tumbuh, otomatis ekosistem ekonomi tumbuh, otomatis pertumbuhan ekonomi akan ada. Nah inilah yang kita mau, makanya kita dorong dengan infrastruktur sekarang. Yang kedua, ada pertanyaan lagi. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar bahwa salah satu investor besar, Indowisata yang kebetulan di kampung saya, 80 hektar punya tanah bertahun-tahun terlantar, tidak pernah di-develop sampai hari ini. Dia udah ketemu saya. Dia ngomong, saya akan develop Pak. Kalau benar apa yang Pak sampaikan, malah dia akan membantu kita untuk membuat infrastruktur jalan. Dia akan memberikan tanahnya. Ada pertanyaan kedua Mas Yaya, bagaimana kesiapan airnya Pak? Coba. Artinya, di balik pertumbuhan ekonomi ini, ternyata kita punya potensi untuk meningkatkan pendapatan kita dari PDAM. Asal PDAM siap untuk menyikapi potensi ini. Nah inilah yang saya maksudkan. Sehingga semua perangkat daerah harus benar melihat peluang-peluang dari apa yang kita bangun ini. Nah mudah-mudahan dengan kita sekarang serius membangun infrastruktur ini, tentu ini akan juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di Badung ini. Dan di luar itu semua, hari ini kita melaksanakan Pesta Kesenian Bali, ini adalah hulu kita. Adalah satu program yang untuk menjaga, melestarikan hulu kita, budaya kita itu. Karena inilah kekuatan kita. Ini marwah kita ini ada di sini. Kalau kita tahu bahwa kenapa kita bisa seperti sekarang ini. Boleh dibilang Badung adalah salah satu daerah yang mungkin, mohon maaf, termasuk daerah yang sudah mendekati Gemah Ripal Lojinawi. Kenapa saya menyampaikan sebegitu? Kalau kita lihat indikator sederhana, ekonomi makro, pertumbuhan ekonominya sudah luar biasa. Angka kemiskinan kita terbaik, termasuk terbaik kita di Indonesia ini. Angka kemiskinan kita hanya penurun kemiskinan kita sekitar 1,8%, di bawah 2 digit. Yang kedua, penanggulangan stunting kita yang dari 2024 7,2%, sekarang menjadi 2,5%. Itu semua karena kita ada punya program, kita memungkinkan. Nah, oleh karena itulah maka banyak hal yang akan kita bisa lakukan di bidang pendidikan. Tahun ini mulai pasangan Adi Cipta, tahun ini memberikan tidak saja memberikan beasiswa kepada SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi pun kita lakukan. Sehingga saya punya ekspektasi ke depan dalam berapa tahun ke depan nanti, berapa sih anak-anak yang tidak mampu, yang keluarganya tidak mampu bisa kuliah S1. Jadi kita akan mempersiapkan SDM yang kuat di Badung dalam 5-10 tahun ke depan ini. Sehingga dengan kekuatan SDM itu, saya yakin salah satu yang akan kita bisa lakukan adalah bagaimana kita bisa mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan ini tidak bisa kita entaskan tanpa didukung oleh SDM yang kuat. Oleh karena itulah, salah satu program unggulan kami mulai 2026 ini memberikan kesempatan kepada anak-anak Badung yang tidak mampu keluarganya untuk kuliah S1 dan sederajat gratis dibayar oleh pemerintah Kabupaten Badung. Ini yang kami lakukan 2026. Sehingga nanti kami dengan Pak Bagus Ali Cipta selaku Bupati dan Wakil Bupati tidak saja hanya
bergerak dalam bidang infrastruktur saja, tapi juga kami lakukan bagaimana peningkatan SDM, kualitas SDM kita mulai pendidikan, termasuk bagaimana kita meningkatkan derajat kesehatan kita. Derajat kesehatan kita akan bisa dilihat indikatornya bagaimana tingkat stunting kita, kemiskinan kita, itu bisa dilihat. Oleh karena itulah masing-masing perangkat daerah yang mengampu dari beberapa program-program strategis nasional ini tolong mulai dipikirkan dari sekarang. Stunting, angka kemiskinan, termasuk infrastruktur, pemukiman. Nah, ini juga ini menjadi atensi kita. Nah, oleh karena itulah termasuk juga sekarang bagaimana kita kreatif financing ya, yang mana kita sudah diberikan ruang bagaimana cara kita sekarang ternyata dengan kita membangun dengan memanfaatkan sumber-sumber daya, sumber potensial yang ada ini juga didorong oleh pemerintah pusat. Termasuk sekarang ada Permenko yang terbaru nomor 3 tahun 2026 ini tentang land value capture. Di mana salah satu contoh dengan kita membangun ruas jalan itu nanti otomatis ekonomi di sekitar itu akan tumbuh. Ekonomi tumbuh itu apa? Satu, NJOP-nya pasti naik. Otomatis akan memberikan peluang pendapatan. Sehingga ada potensi pembiayaan kita bisa dapatkan dari apa yang kita bangun sekarang ini. Itu namanya land value capture. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Koordinator Ekonomi, Pak Erlangga Hartarto kemarin, ya bahwa itu kita diberikan kesempatan untuk itu. Nah, sekarang saya kembalikan kepada teman-teman perangkat daerah. Sampai sejauh mana pimpinan perangkat daerah bisa menerjemahkan apa yang menjadi ruang regulasi sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Kalau itu bisa kita lakukan dengan baik, saya kira Badung ini akan melesat. Saya yakin sekali akan melesat. Sepanjang saudara-saudara ikut permainan kami tidak ego sektoral. Bapeda, saya minta juga sudah mulai pikirkan, jangan terlalu membuat program-program pembebanan yang sifatnya rutin, itu jangan, kurangi itu. Beban-bebanan itu saya minta, saya belum evaluasi APBD juga nanti mumpung saya di sini. Jangan membuat program-program yang sifatnya pembebanan. Saya perlu kasih cerita sedikit ya, mohon maaf sekali ini agak melebar sedikit. Satu organisasi, satu perusahaan itu akan oleng ketika belanja operasionalnya melebihi kapasitasnya. Ingat. Oleh karena itu sedikit harus hati-hati kita. Hati-hati sekali. Jangan sampai kita satu organisasi ini hanya bisa untuk menyusui orang kita di dalam saja, tapi untuk kepentingan rakyat tidak bisa. Nah, oleh karena itu harus mulai selektif, membuat program-program pembebanan yang langsung, yang sifatnya terus-menerus, itu harus dikurangi dan selektif sekali. Tidak hanya sekedar, malah saya sudah kemarin Kadis Helaka saya perintahkan untuk segera menunjuk staf teknis ahli landscaper. Jadi dia akan bisa merancang bagaimana kita membuat taman. Saya minta itu satu disiapkan, karena bukan bagaimana, karena diantara kita belum tentu ahli dalam bidangnya. Contoh kita akan nata taman di sepanjang jalan, nata taman sebentar lagi. Saya juga punya rencana dan saya sudah sempat koordinasikan, saya coba taman-taman yang ada di Badung ini saya akan coba tidak memakai APBD. Kita akan dorong kepada pihak ketiga. Sekarang sudah disiapkan konsep-konsep, sehingga nanti saya akan sodorkan kepada pihak ketiga. Beberapa pengusaha-pengusaha saya akan coba sodorkan, biar dibantu kita membuat taman segmen 1, segmen 2, segmen 3, dan seterusnya. Nah, itulah kira-kira yang perlu saya akan lakukan, Bapak Ibu, untuk mengetahui semua, sehingga saya minta teman-teman, terutama perangkat daerah, jangan ego sektoral. Jangan ego, pokoknya harus ada program, jangan seperti itu. Lihat visi, lihat misinya, yang mana kira-kira yang inline dengan visi tersebut, itulah yang kita dorong. Bukan berarti bagaimana. Yang kedua saya sampaikan tadi terkait dengan beban tetap itu. Bapak Ibu harus menyadari bersama juga. Memang di dalam Undang-Undang HKPD, Undang-Undang 2 tahun 2022 tentang HKPD, hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, itu kan ada ketentuan yang menyatakan bahwa batas maksimal kita untuk belanja pegawai 30%. Walaupun sekarang ada wacana mungkin akan direvisi lagi karena ternyata tidak semua daerah bisa, hanya mungkin Badung yang bisa termasuk DKI. Tapi di luar itu semua, kalau kita tetap melakukan program-program seperti tadi, bagaimana saudara bisa akan menaikkan TPP saudara? Karena saudara akan dibatasi oleh ambang batas 30% kalau itu terjadi.
Kalau itu misalnya belum dirubah. Oleh karena itulah hati-hati di dalam membuat kebijakan-kebijakan seperti itu. Saya minta kepada Bapeda, BPKAD, hati-hati sekali. Nanti saya akan lihat dulu program-program itu fokus kepada infrastruktur. Fokus kepada infrastruktur, tetapi tidak berarti menutup, ada peluang terutama yang benar-benar yang memang kita butuhkan, selektif. Gitu. Karena bagaimanapun juga saya ingin sekali uang ini banyak kita hamburkan untuk rakyat, untuk pembangunan masyarakat, untuk pembangunan infrastruktur, termasuk dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Saya kira itu yang perlu yang sampaikan pada kesempatan niki. Sekali lagi, Titiang mengucapkan selamat telah dilaksanakan Pesta Kesenian Bali yang ke-48. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan Pesta Kesenian Bali ini, sekali lagi, bagi Kadis Kebudayaan yang baru dan jajarannya untuk mulai melakukan evaluasi apa yang akan dilakukan di tahun 2027 nanti. Saya tunggu akhirnya dengan mengucapkan Om Awigena Mastu Nama Sidam, Pesta Kesenian Bali, Kaping Petang Dasukutus, Ring Jagat Badung Ring Warso Kalih Tali 6 puniki, Ring Rahena Mangkin puniki, Sinab Titiang. Om Santi 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 Om. Tunasitiang ring Bupati Murdani Jagat Badung, mangda jeneng ring panggung, jagi kelantorang antuk nyuk serahang hadiah. Majeng ring para Jayanti, durus ngerarah genah sane sampun kacumawis. Tunasitiang mangda ledang munggah ke panggung, Wakil Bupati Murdani Jagat Badung, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Badung, Ketua GOW Kabupaten Badung, Ketua Dharma Wanita Kesatuan lan Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung. Enggih hidedane sane wangi yang titiang kariyinin antuk nyuk serangah hadiah majeng ring para Jayanti mekarya daksina. Wibakara mekarya daksina payas lan kuwangen. Juara harapan 3 perwakilan saking Dharma Karini. Juara harapan 2 perwakilan saking Kuta Utara. Juara harapan 1 saking Petang 1. Juara 3 saking Kecamatan Kuta. Juara 2 saking Kecamatan Abian Semal. Juara 1 saking Kecamatan Kuta Selatan.
Nggih deres untuk foto bersama saking kategori Mekarya Daksina. Inggih. Selanjutnya inggih punika nyusrayang hadiah ring Wimbekara Gebogan. Juara 1 saking perwakilan Kecamatan Petang 1, juara 2 saking Kecamatan Abian Semal 1, juara 3 Kecamatan Kuta, juara Harapan 1 Kecamatan Kuta Utara, juara Harapan 2 Kecamatan Kuta Selatan, juara Harapan 3 Kecamatan Abian Semal 2. Hingga deras ngambil foto bersama. Inggih matur sesama Majeng Ring Jayanti Wimbekara Gebogan. Selanjutnya inggih punika nyuksrayang hadiah ring Wimbekara Anyaman Janur. Wimbekara Anyaman Janur, juara 1 saking Kecamatan Kuta 1, juara 2 saking Kecamatan Kuta Selatan 1, juara 3 saking Abian Semal 1, juara Harapan 1 Kecamatan Kuta Utara 2, juara Harapan 2 Kecamatan Kuta Utara 1, juara Harapan 3 Kecamatan Kuta 2.
Inggih matur susume reng wimbekara anyaman janur. Selanturnya nih inggih punika nyuk serahang hadiah ring wimbekara desain dan peragaan busana kerja kantor kain tenun ikat tradisional Endek. Juara 1 utusan dari IWAPI. Juara 2 dari WHDI. Juara 3 perwakilan dari GOW. Juara harapan 1 perwakilan dari Kecamatan Kuta. Juara harapan 2 perwakilan dari Kuta Utara. Juara harapan 3 perwakilan dari Bayangkari. Dari desa hingga kota bersatu, seni jadi nafas jiwa yang satu. Langkah pasti terus melangkah, warisan leluhur takkan punah. Program seni terus bergema, bidang kesenian hadir untuk semua, menjaga tradisi, merangkul kreasi. Ini selanjutnya nih inggih punika ngambil foto bersama. Foto bersama izin tiang pandu. Dalam hitungan 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tari dan tabuh Nggih matur suwun ring wimbekara peragaan busana kain endek hari Selasa. Selanjutnya nih inggih punika nyuk serahang ring wimbekara desain dan peragaan busana kerja adat Bali. ruang berkarya, membangun Juara 1 perwakilan dari DWP Kabupaten Badung. Juara 2 perwakilan dari IWAPI. Juara 3 perwakilan dari WHDI. Juara harapan 1 perwakilan dari GOW Kabupaten Badung. Juara harapan 2 perwakilan dari Ikatan Adiaksa Dharma Karyane. Juara harapan 3 perwakilan dari Kecamatan Kuta. bersama kita kuatkan langkah, seni budaya jadi arah, identitas takkan terganti, ini jati diri negeri. Program seni terus bergema, mengingatkan lambang. Oke, selanjutnya nih foto per kategori jurusan untuk Wimbekara lan Jayanti saking peragaan busana pakaian adat Bali. Oke, tunggu sebentar. Silakan untuk difoto terlebih dahulu. Hitungan 1, 2, 3. 3, 2, 1. Baik, mohon izin untuk per kategori lomba silakan untuk mengambil tempat.
dari lomba gebogan, lomba anyaman. Baik, sudah, terima kasih. Baik, kepada para penerima hadiah dipersilakan untuk kembali ke tempat. Dari desa hingga kota bersatu, seni jadi nafas jiwa yang satu. Turut mengundang para pejabat di Kabupaten Badung untuk turut ikut serta berfoto bersama di atas panggung. Mohon izin.